Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Ini adalah pertemuan kita yang pertama terkait kuliah GD 3105 Survei GNSS. Jadi kali ini saya akan menjelaskan sedikit pendahuluan tentang perkuliahan. Seperti diketahui, ini adalah kelas paralel, yaitu kelas 01. Nama saya Hasanuddin Zainal Abidin. Mungkin banyak di antara saudara-saudara yang belum kenal saya, karena sekitar 4 tahun terakhir memang saya tidak di kampus ya. Saya bertugas di Badan Informasi Geospasial, kantornya di Cibinong ya. Jadi selama 4 tahun saya tidak mengajar, jadi mungkin banyak yang belum kenal. Jadi saya masuk ITB tahun 78 di teknik elektro sebenarnya pertamanya. Karena saat itu yang paling populer memang teknik elektro ya. Dan nilainya memang di TPB yang tuntutannya paling tinggi teknik elektro saat itu. Nah, kemudian karena masalah minat dan kebiasaan selama ini, ya saya akhirnya pindah ke jurusan teknik geodesi pada tahun 1980 dan kemudian lulus tahun 1985. Kemudian saya selanjutnya mengambil program magister S2 dan juga program doktor di Department of Surveying Engineering, University of New Brunswick di Fredericton, Kanada. Sekarang nama departemennya sama seperti di kita, menjadi Department of Geodesy and Geomatics Engineering. Jadi itu kira-kira profil saya selama ini. Jadi saya pernah jadi wakil rektor tahun 2010-2015, kemudian menjadi dekan di FITB, sebelum pindah ke Cibinong menjadi kepala BIG, yaitu Badan Informasi Geospasial. Nah, perkuliahan kita kali ini yaitu survei GNSS, tujuan utamanya sebenarnya memberikan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan ya, terkait sistem navigasi dan penentuan posisi yang berbasiskan satelit, yang biasa dinamakan GNSS, singkatan dari Global Navigation Satellite System. Kuliah ini akan berkonsentrasi pada sistem GPS ya. Meskipun memang GNSS ini sebenarnya terdiri atas 4 sistem, yaitu GPS yang punyanya Amerika, kemudian GLONASS yang dikelola oleh Rusia, kemudian Galileo dikelola oleh Uni Eropa, dan Beidou atau Kompas yang dikelola oleh Cina. Tapi memang selama ini biasanya yang banyak digunakan secara nasional maupun internasional adalah GPS. Oleh sebab itu memang kuliah survei GNSS ini kita konsentrasikan di GPS. Nanti memang ada ya semacam perbandingan lah ya secara singkat dengan sistem-sistem GLONASS, Galileo, dan Beidou. Tapi kuliah ini lebih konsentrasinya ke GPS. Nah, kalau kita lihat memang kenapa sistem navigasi dan penentuan posisi penting. Jadi kalau kita pelajari sejarah navigasi dan penentuan posisi dari zaman dulu, sejak dulu manusia memang selalu memerlukan atau mencari tahu lah ya, informasi tentang lokasi, posisi, apakah keberadaan dia atau keberadaan aspek-aspek di luar dia ya, atau cara-cara bernavigasi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Sejak dulu memang sudah banyaklah sistem navigasi dan penentuan posisi yang
dibangun oleh manusia ya untuk kepulauan tersebut. Yang paling tua memang dari pengamatan bintang. Jadi orang-orang zaman dahulu, mungkin nenek moyang kita, dengan melihat bintang saja mereka bisa memprediksi musim dan segala macam ya. Waktu tanam, kedatangan musim hujan, dan seterusnya. Dan dalam konteks penentuan posisi, astronomers terutama dulu itu sudah banyak melakukan penentuan lintang atau latitude dengan mengamati bintang ya. Kami pun waktu itu angkatan saya lah di geodesi ya, kita masih merasakan praktikum menentukan koordinat dengan mengamati bintang ya. Dan bahkan kalau teman-teman yang ngambil kuliah survei pemetaan di awal-awal itu juga ada pengamatan matahari untuk menentukan azimut ya. Jadi ini dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya sekarang pun kalau kita mau kita bisa mengamati bintang untuk menentukan lintang bujur ya. Tapi ya waktunya relatif lama lah ya. Kalau sekarang kan dengan GPS kita pencet langsung keluar koordinat ya. Kalau dengan pengamatan bintang ya perlu mengamatinya lama, kemudian mengolah data dan seterusnya ya. Dan juga dulu sebelum diketemukannya jam yang akurat, astronomi geodesi, pengamatan dengan bintang ini biasanya baik untuk menentukan lintang, tapi kalau untuk bujur dia agak kurang teliti ya. Sampai ditemukannya jam yang akurat tahun 1760. Kemudian kita lihat ada penemuan kompas ya untuk navigasi, kemudian penentuan posisi berbasiskan radio, radar ya, inersial, terus sampai di era 1980-an mulai GNSS ya, terutama dimulai dengan GPS. Kemudian GLONASS, lanjut Galileo dan Beidou. Kemudian juga akhir-akhir ini juga ada yang namanya Regional Navigation Satellite System, RNSS ya, seperti QZSS yang dikembangkan oleh Jepang, kemudian IRNSS yang dikembangkan oleh Hindia. Nah ini yang saat inilah ya, yang paling dominan untuk sistem navigasi dan penentuan posisi, yaitu yang berbasiskan penggunaan satelit buatan, yaitu Global Navigation Satellite System. Oleh sebab itu kuliah kita memang konsentrasinya ke GNSS ya. Kita tidak membahas lagi sistem-sistem lama yang dulu-dulu ya. Meskipun nanti bisa dipelajari sendiri-sendiri lah ya, kalau mau. Nah ini materi umum kuliah kita. Jadi memang pertama nanti kita mulai dengan pendahuluan lah tentang sistem GNSS. Kemudian kita mencoba melihat sinyal dan data pengamatan GNSS itu apa saja. Kemudian bagaimana prinsip-prinsip metode penentuan posisi dengan menggunakan data GNSS, terutama dalam hal ini yaitu GPS. Kemudian kesalahan dan bias yang mempengaruhi GNSS ini apa. Kemudian bagaimana kita memperlakukan data nanti di dalam konteks data. Dengan GNSS kita bisa kurangkan, differencing, kita kombinasi, dan seterusnya ya. Dan kemudian ada yang pelaksanaan survei, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, dan manajemen proyek. Nah biasanya sebelum ada pandemi COVID ya, kita biasa ada praktek lapangan ini ya, mulai dari peragaan receiver, pelaksanaan survei, dan pengolahan data. Tapi nanti kita lihat akan dilakukan secara online atau video tutorial. Nanti ada tim dosen sendiri yang merancang inilah ya. Nanti lebih lanjut lah kita lihat bagaimana ininya. Nah kalau materi mingguannya semacam ini kira-kira ada 16 minggu. Nanti kita ada ujian tengah semester di minggu ke-8.
dan ujian akhir semester di minggu ke-16. Karena kasusnya ya di era pandemi semacam ini, kemungkinan besar kedua ujian ini berlangsung secara daring dan kemungkinan besar juga mungkin open book ya. Nah, di samping kedua ujian ini tentunya nanti ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan juga dikumpulkan secara online nanti ya. Jadi nanti bisa dipelajari lah ya, karena materinya ini pun nanti akan kita sampaikan secara daring juga. Nah, ini ada beberapa referensi untuk perkuliahan, beberapa buku, dan saat ini juga kalau kalian browsing ya di internet, banyak sekali situs-situs internet tentang GNSS ini ya, jadi jangan khawatir. Tapi buku tetap perlu lah ya, karena kadang-kadang situs internet ini kan dia isinya cuma snapshot saja ya. Kalau buku kan kita bisa lebih sistematik dasar teorinya dari awal sampai akhir. Nah, nanti kemudian dilengkapi dengan artikel-artikel, berita-berita yang ada di situs internet. Nah, ini referensi bahasa Indonesianya, ada 2 buku karangan saya. Ini judulnya Penentuan Posisi dengan GPS dan Aplikasinya, dan juga Survei dengan GPS ya. Yang pertama terbitan Pradja Paramita, yang kedua ini terbitan penerbit ITB. Saya pikir di perpustakaan harusnya ada, dan juga di toko buku kalau mau dicari, atau mungkin di toko buku online mungkin ada lah ya, kalian coba cari. Nah, kemudian ini ada referensi bahasa Inggris juga banyak, tapi yang paling lengkap saat ini yaitu Springer Handbook of Global Navigation Satellite System di sebelah kiri. Yang lainnya bisa tambahan lah ya. Tapi saya lihat yang bukunya Tauneson dan Mottenbroek sebagai editors ini bagus ya. Cukup lengkap lah ya dari awal sampai akhir. Silakan nanti kalau mau dicari mungkin ada e-booknya juga di internet dan seterusnya, atau di perpustakaan mungkin ada. Nah, ini sejumlah situs internet tentang GNSS. Ini beberapa yang penting saja, yang resmi-resmi ya. Tapi tentunya banyak sekali ya situs-situs tentang receiver, metodologi, publikasi, aplikasi ya terkait GNSS. Jadi tinggal kita bagaimana membaca aja ya, rajin-rajin membaca. Jadi silahkan berselancar di dunia maya ya. Nah, nanti ini ada beberapa aturan perkuliahan. Ini tentunya akan disempurnakan terus ya. Jadi nanti kelas kita pun kalau bisa ada WA groups nanti ya. Mudah-mudahan nanti ada asisten yang bertugas untuk membuat ini. Jadi kalau ada apa-apa nanti kita bisa komunikasi lewat WA groups. Kemudian materi PDF file dari setiap modul itu nanti akan saya upload ke situs perkuliahan ITB. Mungkin kalian tahu yang FITB 19.kuliah.itb.ac.id ya. Mungkin di sana, dan juga di MS Teams nanti di situsnya saya juga akan upload terus. Dan nanti juga video narasi ini akan saya upload juga ke YouTube-nya saya lah ya. Nanti ada URL-nya dari ini akan saya sampaikan lah nanti ya. Dan kemudian kuliah online itu nanti kita akan lakukan di platform Zoom. Jadwal yang ditentukan nanti kita tentukan lah nanti ya, kita informasi-informasi lewat WA group lah ya nanti berikutnya. Dan nanti di Zoom kalau bisa ketentuan sebagaimana tertulis semacam itu ya, ada NRP kemudian nama kalian. Juga nanti melaksanakan tugas-tugas juga semacam itu, dan nanti bisa paling gampang sih ke email saya ya. Tapi nanti kita lihatlah kalau ada peraturan baru dari kampus ya, bagaimana mensubmit UTS, UAS dan juga tugas. Tapi saat ini bisa lewat email ya.
Nah, ini juga penyimpanan materi, nanti coba kalian baca-baca lagi, ini filenya. Jadi ada alamat YouTube saya, juga nanti video narasi ini ada di sana. Silahkan saja di-download, dibaca, dilihat kapan saja ya. Dan juga nanti materi perkuliahan dalam bentuk file PDF juga akan diunggah ke situs kuliah FITB ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya pada saat kuliah nanti kita waktunya terbatas ya, karena masalah koneksi segala macam, kalian tetap bisa mempelajarinya dari YouTube dan juga materi-materinya bisa di-download, dibaca kapan saja waktunya luang dari situs kuliah FITB dan juga dari situs MS Teams ya. Nah, jadi itu kira-kira pengantar perkuliahan kita. Jadi berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan mulai dengan materi yang sebenarnya. Jadi saran saya silahkan belajar dengan baik ya, lakukan nanti tugas-tugas secara baik dan insya Allah nanti kalian bisa lulus lah nantinya ya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.